Selamat pagi kepada sahabat BTD semua. Sekarang kita berada di rumah Ibu Simanjuntak, merupakan guru legend di SMA 1. Mungkin dia sudah hampir 40 tahun mungkin di bagian CPAP. Sudah banyak mungkin anak muridnya. Dia merupakan guru PPKN ya juga, guru tata negara. Guru apa lagi, Bu? Yang jelasnya itulah jurusan saya. Nah, mungkin sahabat mengenal semua. Yuk kita cerita-cerita dengan Ibu nih, apa pengalamannya di bagian CPAP, pengalaman menarik selama mengajar, suka dan duka. Ayo kita tanya. Iya. Apa kabar, Bu, pagi ini? Kabar baik. Iya, masih sehat, Bu ya? Beginilah. Iya, masih seperti yang dulu. Suaranya masih khas. Suaranya mungkin masih seperti itu, tapi wajah udah berkerut oleh Jadi pertama-tama kami sampai ke bagian ini, ya kalau dibanding dengan sekarang, ya sangat menyedihkan lah. Iya. Karena baru kami sampai ke sini, jalan dari nelayan ke kota berombak seperti lautan. Iya. Berlubang, kadang turun dari beca itu naik lagi, turun, naik lagi, sampailah kami di SMA 1. Terus saya melapor dengan kepala sekolah waktu itu, kepala sekolah kami Pak Suparjusuk. Iya, Suparjusuk kan. Jadi cerita punya cerita, saya tunjukkan SK saya. Oke lah Bu, mulai besok datanglah, kata beliau. Jadi saya pamitan, saya mau mencari rumah dulu Bu, Pak, untuk pemondokan. Karena tadi udah ada yang cerita, ada semarga kami di sini. Pergilah kami ke sana. Satu malam kami di situ, terus besoknya saya laporkan lagi. Tidak mungkin kami bisa di rumah itu Pak, karena rumah itu juga sempit. Saya bilang gitu kan. Oh, ada rumah di itu, di komplek SMP sana. Di Tecong namanya, katanya gitu. Rumah PKI katanya dulu waktu zaman dulu tinggal di situ kan. Sekolah PKI itu dulu, tapi sekarang udah diambil pemerintah. Itu dikasih untuk kelas-kelas itu dikasih dengan guru-guru pendatang. Dapatlah kami satu ruangan. Kami benahilah, akhirnya tinggallah kami di situ kan. Aduh, pergilah saya ke sekolah, jalan berbatu-batu, disusun batu bata lah gitu. Pergi sekolah kalau hujan malam nampaknya kering, tapi kita pijak mancut, airnya mancut dari dalam, kotorlah rok ini, ganti lagi ke rumah, pergi lagi ke sekolah. Aduh, sekolah itu gimana lah saya bilangnya, masih berlumpur semua. Macam mana lah rawa-rawa kan. Rawa-rawa upacara di depan, gulung celana bapak-bapak. Upacara bendera ini, gulung celana, dah. Selesai upacara masuk kelas. Anak-anak pun boleh dikatakan kalau anak-anak patuh sama murid lah. Patuh sama guru. Sama guru lah. Tidak seperti murid yang sekarang. Memang kalau zaman itu murid lebih segan kali lah dengan guru dibanding dengan murid yang sekarang. Kalau sekarang mungkin karena murid itu nggak bisa lagi dicubit, nggak bisa lagi dimarah, nggak bisa apa, jadi suka-sukanya aja. Jadi kalau dulu sekali kita ini sama dia langsung dia mengerti dan segan melihat kita. Ya memang saat itu banyak siswa yang perokok. Tapi kalau sekali saya masuk, saya bilang, siapa yang ketahuan merokok, awas besok. Sudah itu rambut gondrong, saya kasih duit. Besok tak boleh lagi saya tengok gondrong, ini uang pangkas nanti pulang sekolah. Cuma dikembalikan ya duit saya. Dikembalikan duit saya, tapi udah pangkas dia kan. Masih sering cabut, tapi kalau jam saya tetap, walau jam terakhir pun tetap juga diikuti anak-anak itu. Jadi waktu itu guru di SMA 1 itu kira-kira 10 orang lah mungkin kami. Sedikit guru. Gedungnya ya dari papan, dari kayu kan. Dari kayu. Memang boleh dikatakan prihatin juga lah melihat sekolah dengan pekerangannya. Tapi itu bisa semuanya tertata baik karena baiknya anak-anak SMA zaman dulu. Sampai mengisi pekarangan itu
Kami bergotong royong dari apa itu yang sekarang ya? Sabut. Bukan sabut. Setiap hari Minggu kami mengambil tanah dari apa yang sekarang tempat persembahyangan di jalan apa? Cina. Dupa itu. Abu itu. Iya, abu dengan tanah juga. Tempat sembayang tongkang itu apa namanya itu? Ada di situ sungai yang sudah kering. Dari situlah kami setiap pagi hari Minggu 10 gerobak satu kelas. Waktu itu entah berapa puluh kelas itu, entah ingat lagi saya. Itulah saban minggu kami mengisi apa itu yang pekarangan itu, yang di dalam sekarang dan yang di depan sekolah itu. Tertimbunlah itu. Sudah itu yang terlambat suruh bawa sabuk kelapa. Sudah itu perintahkan lagi anak-anak bawa kayu-kayu apa itu, kayu bako yang kecil-kecil itu. 3 seorang. 3 seorang udah dibuat itu, baru dikasih sabut kelapa, ditimbun lagi dengan lumpur, itulah penuh. Maka cantik sekarang SMA itu perjuangan SMA zaman kami dulu. Iya. Mungkin kalian enggak kalian lihat lagi itu. Oh, penuh dengan kolam-kolam. Aduh, berlumpur. Kita mengajar masih rawa lagi itu. Rawa. Kadang-kadang kita kalau masuk kelas basah kuyup kaki, kadang-kadang rok. Pada umumnya guru-guru enggak pakai rok panjang, pakai rok pendek lah. Sudah kering itu barulah pakai rok panjang, pakai jilbab, pakai apa semua. Karena emang udah bersih sekolah itu kan, udah rapi. Jadi Ibu masuk ke Bagan itu tahun berapa ya? Tahun 78 bulan Maret. Bulan Maret. Masih ingat Ibu anggota pertama guru-guru yang saat pertama itu? Yang ada di sini dulu Rospi Tanainggolan. Udah itu kawinlah dia, masih gadis waktu itu. Kawinlah dia dengan Marga Siahan, kerja di Telkom. Sudah itu pindahlah orang Tanjung Balai. Sudah itu Pak Miswardi udah meninggal, sudah meninggal beliau itu. Pak Ilyas Usman, entah masih ada lagi sekarang, suami Umas Tulen, guru SMP 1 dulu. Pak Silalahi, pindah ke Duri. Terus sudah itu datanglah Ibu Sadi Sain, sekarang udah di Pekanbaru, entah udah pensiun entah belum. Sadi Sain. Sudah itu Pak Erwin, istrinya dokter apa ya namanya ya, lupa pula saya. Dokter istrinya itu di Bagan ini. Udah itu berdatanganlah Pak Safrudin, Pak Yasril, Pak Sihombing, Pak Siagian. Udah itu datang lagi lah Pak JB Sianipar. Itu udah lama aku di sini, baru datang. Pak Baru udah di belakangnya lagi. Udah di belakangnya lagi. Itu tapi kalau yang sama datang ke sini, yang sekali keluar SK-nya saya dengan Rospita Nainggolan lah. Jadi masih sedikit waktu itu guru di sini. Tapi walaupun begitu, karena memang pada umumnya sekolah di Bagan ini gurunya sedikit. Walaupun begitu, saya pagi sore mengajar. Saya 6 tahun mengajar di Metodis juga. Oh, Metodis mengajar juga. Mengajar PMP waktu itu baru sampai kan PMP namanya. Sudah itu mengajar juga saya di Muhammadiyah. Entah berapa tahun saya di Muhammadiyah, dari mulai sana, Muhammadiyah di sana, sampai selesai dibangun ini. Berapa tahun saya masih mengajar juga di sini. Lancang Kuning sempat ada berdiri di sini sama Lancang Kuning. Sempat juga saya mengajar di situ. Jadi banyak sekolah yang pernah saya ajar di sini. SMA Metodis, SMA Lancang Kuning, SMA Muhammadiyah, SMA 1. Guru round lah. Pagi sore saya mengajar bisa 78 jam. Luar biasa. Tak ada istirahat. Iya. Tak ada istirahat. Gitu. Iya. Jadi kan Ibu dulu tinggal di Tecong ya? Iya. Berapa tahun tinggal di situ? Oh, lama. Dari mulai 78 sampai 2001. 2001 lah kami pas peristiwa yang dibakar kota ini. Batak Melayu Cina. 2001 itu kan. Disitulah dibangun rumah ini.
Iya. Pas lah dibangun rumah ini belum ada jendela, belum ada pintu, belum bermodel lah. Iya. Tukang kami satu orang Batak, satu orang Melayu dari hulu. Jadi waktu itu saya memeriksa ujian anak di rumah. Oh, Bu Junta lari perang apa? Saya terkejut. Perang apa? Ayolah Bu, cepatlah Bu, katanya. Kemana aku mau pergi? Larilah kami ke sini. Yang saya bawa hanya koper colak, di dalam ada surat-surat. Selainnya semua tinggal di komplek itu. Memang Lari, sudah dibangun ini tapi belum punya dapur, sampai di situ aja. Jendela belum ada, pintunya itu pun belum ada. Dari papan ini dulu baru dari yang diganti ini. Tahun 2008 lah ini baru ditukar menjadi beton. Iya, betul. Nah, itu ceritanya kalau di komplek itulah tahun 78 sampai tahun 2001. Berapa tahun itu? Iya, lama juga Bu ya. Lama. Iya, 22 tahun. Lebih. Nah, itulah 78 sampai 2001 kami di situ. Ya. Kan tentu di bagan ini kan airnya itu kan sulit dulu. Ya. Jadi bagaimana Ibu dulu menalangi air untuk kebutuhan keluarga? Aduh. Air minum kan pakai rujan kan? Ya. Di komplek itu dulu Ada komplek waktu Cina mungkin di situ tinggal, ada 4 rumah itu bak semua. 4 rumah, 4 pintu, bak di bawah. Semua yang satu komplek itu 35 kakak mengambil air dari situ sekali 2 hari. Untuk makan dan minum. Untuk minum lah. Untuk minum. Jadi kalau mandi iya pakai air yang macam apa itulah, mandian kerbau gitu. Anak saya betul-betul 2 bulan mau nangis terus semua, yang 3 orang baru yang bisa menangis. Baik kan masih ini 3 orang itu, pulanglah kita mah, mobil pun ndak ada katanya, air mandian macam kencing kerbau katanya kan. Sekali 2 hari aku menjunjung air lah kan, 4 segi dari sana ke ujung sana, kami di ujung sana, air di ujung ini, kita junjung lah itu. Dari itu kita belilah dulu minyak 2, kalau datang hujan kita tampung. Airnya sedikit. 20 tahun lebih lah kami di sana. Luar biasa perjuangannya ya. Iya betul. Tapi alhamdulillah walaupun dulu kan agak susah perjuangan di sekolah kan, muridnya kan agak baik-baik. Baik. Aduh, kalau gurunya tak hadir, berebut datang ke rumah ibu. Bu, minta kunci, kasih kunci. Nanti saya sampai di rumah udah masak nasi, dimasak orang itu. Iya. Udah habis. Kalau ada di situ kain yang gue digosok itu. Iya. Orang-orang kita semua, orang Cina, orang Melayu. Iya. Jadi kan saya kan belanja di pasar Pelita. Saya bawa itu, saya siang jam istirahat, saya gantungkan. Saya tidak pernah punya pembantu sampai sekarang. Saya gantungkan di situ. Di mana ikannya Bu? Tersangkut di situ. Dekat laboratorium, diambil dari situ, digoreng orang itu. Digoreng. Baik-baik zaman dulu anak SMA. Enggak seperti sekarang. Hapsa dulu. Di sana. Iya. Anak yang kecil-kecil ini dibawa ke sana. Kadang-kadang bermalam di situ. Yang sekarang adiknya itu penghulu bagan Jawa Pesisir itu. Iya. Iya. Itulah baiknya dulu. Saudaraanku. Anak saya yang jadi guru kan Badriani. Udah pindah, dia istri Pak Saiful itu ya. Pak Saiful suaminya ya, dia apa? Itu murid saya dulu. Ibu Asmaili udah sempat dia di Perindak ini. Terus banyaklah Pak Mulyadi yang sekcam dulu. Udah jadi pejabat lah semua. Macam mana udah sekian puluh tahun, 33 tahun mana anak murid, mana yang ingat lagi udah jadi pejabat. Jadi ke kantor mana ibu pergi, anak-anak semua. Anak semua. Kemana aku pergi? Jadi ke pasar pun aku pergi, yang jual ikan pun anak saya. Ke rumah sakit saya pergi, anak saya. Kantor polisi saya pergi, anak saya. Semua anak-anak saya. Macam mana? Akhirnya jadi beta saya lama-lama dia akan sampai pensiun tidak mau pulang ke kampung. Pensiun di sini Bu ya. Di sini. Jadi kampungnya di sini jadinya. Anak saya 2 di sini kan. Itu guru SMA jurusan kimia yang sekarang, si Luhut. Itu anak saya satu-satunya laki-laki. Terus anak saya istrinya itu, istri si Luhut itu
Istri si Luhut itu orang rumah sakit bagian gizi. Mm. Terus anak saya yang perempuan si Rita di kantor camat, kas pemerintahan. Suaminya polisi Simanalu. Iya, iya. 2 anak saya di sini, 3 di Pekanbaru, 1 di Medan, dan 6 orang anak ibu. Sukses ya. Itulah kebahagiaan jadi seorang guru itu. Bapaknya guru di Wahidin dulu. Jadi memang Wahidin pengalaman di bagian siapi-api. Wah. Bapak dulu guru Wahidin juga. Iya, di SMA Wahidin. Ya. Siwahono, mulai dari Siwahono lagi dulu kepala sekolah di situ. Iya. Simanulang. Itu kepala sekolahnya dulu. Jadi pensiun saya, pensiun dia. Pensiun sama-sama pensiun ya. Iya. Biar bisa sama-sama pergi kemana-mana. Kalau Wahidin tuh kan dulu dia kan kebanyakan Tionghoa. Ya. Ya kan. Kalau SMA 1 ini kan dulu pernah campur, Boy. Ada. Apa? Sampai tahun berapa itu yang namanya jurusan fisik? Di fisik lah yang banyak ini, Cina, itu jurusan biologi. Kalau IPS satu-satu aja. Iya. Banyak itu berapa tahun sebelum saya pensiun itulah mulai tak ada lagi Cina. Karena udah mulai besar Wahidin, besar Bintang Laut, besar Metodis. Jadi orang itu ke sana lah. Iya. Orang itu masih ada rasa apa dibilangnya? Kayak rasa minder dengan orang asli Indonesia. Entah apalah yang buat gitu. Iya. Jadi orang ini sekarang ingat betul sama ibu. Itu yang punya resto JJ di Semarang. Itu Tianse namanya. Iya. David. Itu lewat minggu kalau ndak bertelepon 2 kali seminggu. Iya. Sama saya. Iya. Kemudian Wiman dari Kanada. Oh, Wiman di Kanada. Iya. Saya dulu wali kelasnya. Rusniati. Di sini Rusniati namanya. Sekarang Naomi di Jakarta. Kakaknya juga dokter gigi di Jakarta. Iya. Aduh, semua orang ini mengingat ibu. Semua mengingat ibu. Coba bayangkan. Natal ngirim angpau, Imlek ngirim angpau. Masa mereka yang ulang tahun, rayakan ulang tahun saya Bu ya, makan sama bapak bersama. Coba bayangkan. Baik-baik orang ini sama aku. Iya. Padahal saya dulu kurasa jahat ya. Jadi. Sering mencubit. Cubitan itu terasa. Iya. Kapolsek baru-baru dari sini kan? Kapolsek baru-baru dari sini. Yang saya ingat dulu yang paling saya berkesan kalau ibu mengajar mengenai hak dan kewajiban lengket di sini. Lengket bisa kulupakan. Dia kan dulu di metodis gereja. Waktu ibu mengajar dulu suaranya lebih merdu dari suara terbutar-butar. Itu yang saya ingat di sini. Jadi begitu saya pindah ke bagian ini, ada lagi ndak Ibu Simanjuntak? Ada lagi. Datang ke sini. Mak hormatkanlah saya. Kapolsek datang ke rumah saya mengunjungi. Saya datang ke sini. Coba bayangkan. Baik-baik semua anak murid saya sama saya. Termasuklah sekarang kan si Rio datang dengan kamu. Tentu karena ingat dia dengan aku. BTD ya. Itulah. Jadi itulah tujuan kita di BTD ini kan Bu. Jadi supaya memori itu jangan hilang dan menjadi sejarah sama kita bahwa Ibu Simanjuntak hampir 30 tahun di bagian CPAP ngajarnya. 30 hampir 33 tahun lah. 33 saya tahun. mengajar di SMA itu. Tak pindah-pindah. Berarti setengah umur hidup Iya. di bagian CPAP Iya, kan? setengah umur ya. Luar biasa. Iya. Betul. Pernah pulang kampung, naik Seriduyung. Aduh, mau tenggelam kapal kami. Karena ombak mau dekat Panipahan. Diputar ke Pulau Halang. Wah, waktu memutar itu mau begini. Aduh. Memang sedih juga lah. Tapi udah terbuka jalan sekarang, jalan darat. Wah, enak lah. Senang betul lah. Senang lah. Apalagi kalau ada mobilnya kan, mobil pribadi bisa pulang kapan saja, ada masalah di kampung. Kalau waktu itu, kalau kita naik laut, tunggu dulu pasang. Katanya. Ada uang tak pasang nggak bisa pergi. Ada kapal tak ada uang tak bisa pergi. Iya, sedih sekali lah. Kalau waktu itu, wah, asik mau pulang aja. Tapi kok bisa lama-lama sampai berpuluh-puluh tahun di sini. Itu aneh juga. Tahun 78 sampai 2022. Coba bayangkan. Cobalah bayangkan. Di bagian ini.
Itulah enaknya. Itu kami aja masuk tahun 90-an, 20 tahun setelah ibu ya. Itu Iya. nangis juga. Iyalah. Kami nangis waktu dulu. Mobil, apalagi tahun 70-an gimana gitu. Iya. Kalau ingat itu memang anak-anak saya semua tak ada beta satupun di sini. Udah seminggu kami di sini, apa katanya? Ayolah dulu ke kota mah. Dari Duri kami kemari kan? Ayolah ke kota mah. Tunggu dulu. Mobilnya belum datang lagi. Bila lagi datang mobilnya mah? Katanya kan. Padahal mobil belum ada. Belum ada. Sedangkan kereta baru satu-satu. Itu satu-satu kereta. Kepala sekolah Honda. saya itu Pak Suparjoso naik sepeda bangau itu. Ya. Satu-satunya guru Ibu Nenggolan lah dibawa dari Pematang Siantar Honda Ya. Honda 78. Jual bensin pun nggak ada juga. Nggak ada. Menangis terus lah anak saya, menangis terus. Tapi ya syukurlah Ya. bisa juga berlama-lama Bagus di juga sini. perkembangan Bagan ini Iya. bagus juga lah. Iya. Oke. Kalau sekarang orang itu datang ke Bagan, tak Bagan dulu lagi ya. Yes, bukan Tak seperti Bagan dulu Iya. lagi Bagan katanya. dulu lagi ya. Ya, itu BTD itu kaget-kaget juga sih orang ya. Ya. Jadi yang lama tinggal di Bagan, dia bisa tahu sejarah Bagan. Yang udah pergi dari Bagan, dia tahu perkembangan Bagan. Iya, iya. Jadi dapat dua sisinya kita di Iya, BTD betul, ini. betul. Sering saya bilang sama bapak ini, tengok dulu, tahun 1800-an udah hebat Bagan ini loh Pak. Saya baca terus kan selalu itu saya like itu kan, Ya. apa BTD itu, saya baca semua itu. Wih, dari tahun 1800-an udah maju kali zaman penjajahan Belanda, udah maju kali Bagan ini. Penghasil nomor 1 pula ikan. Ikan. Ada dulu apa kulit buaya yang Iya. paling banyak dari Bagan. Dari BTD itu saya lihat itu. Udah maju kali loh rupanya. Iya. Tapi setelah apa takut ya kehabisan apa buaya itu akhirnya di Pulau Halang kan sempat ada peternakannya kan. Ada. Rupanya itulah sekarang mencari ikan pun orang udah pada ketakutan karena udah sering diganggu buaya di Sungai Rokan saya bilang. Iya. Inilah ceritanya Pak. Selalu saya bilang sama bapak nih. Iya. Iya. Selalu saya bilang sama bapak ini. Enak kali lah BTD ini ya. Iya. Kok semua ada di sini? Semua ada di sini dengan model-model rumah zaman dulu ada di sini. Semua ibu-ibu kotanya semua ada di sini. Iya. Karena terus saban pagi saban malam itu saya Iya. baca. Iya. Suka saya membaca BTD itu. Iya. Jadi saya pun terkejut waktu datang ke Polres sini, rupanya si Parida anak saya nomor 5, anggota BTD juga kan. Iya. Dia yang masukkan. Iya. Saya masukkan Mak. Tapi belum lagi dapat izin lagi dari ketuanya katanya kan. Harus ada izin pula kata kakaknya. Kan 3 orang teripukan baru. Ya harus ada izin lah. Kalau udah izin nanti baru dimasukkannya. Iya. Udah dimasuk. Udah masuk dah Mak. 500 Di BTD like-nya. tengok katanya. 500 like-nya. Luar biasa. Itulah. Oh Tuhan. Membawa kesan betul lah. Konsep ini. Iya. Udah puas hatiku udah jumpa dengan ibu katanya. Padahal masih ada lagi kenal dia dengan Pak Barus. Iya. Kenal dia dengan Pak JB. Tapi saya yang dicari. Berkesan ya. Saya yang dicari. Aku cubitan ibu itu saya yang katanya gitu. Masih sakit lagi sekarang. Oh, udah sembuh kali pun Bu. Mungkin kalau enggak gitu saya enggak berhasil katanya. Iya. Apa tak senang saya Rio ya? Saya pergi ke pasar. Sama belanja dengan anak murid udah tua udah lebih tua dari saya kalau wajah gitu ya. Saya mau bayar, udah dibayar anak ibu tadi. Dia beli 1 kilo, saya beli 3 kilo, kok dibayar 3 kilo? Coba bayangkan, senangnya jadi guru. Senang betul aku jadi guru. Iya betul. Ya, duduk di kedai minum makan apa dulu mie. Dibayar orang, Dibayar anak. Itu anak Cina dilihatnya saya. Tuh Pak saya nih Pak. Diam-diam dibayar. Udah pergi orang itu. Udah Untung pergi. aja jujur yang jualan kan. Iya, Iya. betul. Jadi kata saya dalam hati, inilah guru seumur hidup. Iya. Guru ini enak juga. Kalau polisi kan, selesai dia pensiun tak polisi lagi. Tapi kalau guru sampai dia mati tetap guru Pak Guru. Katanya udah mati pun dia guru. Aja gitu. Itulah enaknya jadi guru itu. Yuk minum yuk. Iya. Minum lah. Itu yang ngado. Gimana lah orang tua yang di rumah.
Iya, menantu di rumah sakit. Anak sekarang lagi ujian dia sama satu. Kami aja di rumah. Anaknya 3 orang, 1 pergi ke ini Dharma Wisata Bintang Laut kelas apa? Kelas 9. Iya. Tinggal 2. Nah, itu di kamar itu. Nah, dulu. Kita apa dulu? Kalau istilah sekarang tuh closing statement. Jadi pesan dan kesan untuk BTD ke depannya ini gimana nih, Bu? Kesan dan pesan. Ya. Kesan saya dengan adanya BTD ini ya karena BTD itu mengungkap sejarah untuk diketahui orang sekarang dan orang yang akan datang. Ya, saya sangat bangga sekali adanya BTD. Kemudian pesan saya, ya semakin ditingkatkan teruslah, berusahalah terus ketua itu untuk lebih membuat lebih maju lagi BTD itu. Iya. Siap, Bu. Nah, itulah. Ya. Saya udah seperti yang saya bilang tadi. Saya senang sekali membaca BTD. Setiap ada BTD pasti saya like. Setiap ada BTD ceritanya lain udah ku like itu. Ku like itu. Ku baca dulu, udah itu ku like. Baru apa memang kalau dibilang komentar paling sekali-sekali saya berkomentar kalau ada yang saya kenal. Kalau ada foto-foto orang jalan siap, jalan bahagia, orang awak tak kenal kan, jadi macam mana lah aku mau mengomentari. Tapi ku like kan. Tapi ku like kalau ada misalnya seperti apa ada tadi malam itu apa Bidan Elseria. Ya, Flag Legend. Itu saya komentari karena kenal saya adik aku kan. Waktu Ibu Elida meninggal dimasukkan BTD saya like. Kalau ada yang saya kenal di situ saya like dia. Tapi kalau enggak saya kenal macam mana saya mau like-nya? Mengapa mengomentarinya? Tapi tetap saya like dia. Saya suka membacanya gitulah. Karena kan referensi kita kan seperti Ibu ini yang dah tahu lah Bagan Sepi Api tempo dulu tuh kan. Ibu merasakan sendiri. Kalau generasi kami ini kan dengar ceritanya gitu kan. Ibu memandang dulu, merasakan sendiri. Enak betul. Pelaku utamanya sekarang Ibu nih sebenarnya BTD ini. Tokoh utamanya. Memang enak betul lah sekarang kita rasakan di Bagan Sepi Api ini. Kalau dibanding kita pertama datang. Pertama datang. Tak ingat memang pernah juga ada pertikaian Melayu Batak, Melayu Cina. Dengan adanya sekarang keindahan dan ketentraman, itu lupa kok. Iya, betul. Tak ingat itu. Perkembangan cukup hebat. Iya. Dengan pemerintah pun kita enak hubungan kita. Karena pernah saya baca sejarah, Persatuan Batak ini dibuat pertama kali 1938. Waktu itu orang ketuanya kepala kejaksaan. Jadi kan dulu Bagan ini kan Bu di bawah Sumatera Utara. Jadi makanya Ferdinand Mantobing pernah dikerja di Bagan. Tetapi karena Bagan waktu 45 sejarah diperbarui kan semua udah mulai dari nol. Situlah banyak sejarah hilang. Orang-orang Batak banyak. Utapia. Kepala polisi dulu Siregar marganya. Dokter Utapia di sini kepala rumah sakit. Bea cukai juga ada. Tapi waktu Riau Bagan ini masuk ke Riau kan beberapa orang kan banyak yang protes. Itu kami sudah terbiasa ke Medan, kenapa harus ke Pekanbaru? Waktu itu bukan seperti sekarang harus mutar lagi ke Dumai dulu. Jadi sama aja. Ngapain pula ke Medan? Langsung aja ke apa? Apalagi dengan sekarang ini anak saya pun udah PNS semua di sini. Anak saya 3 orang PNS di sini, udah itu pindah lah ngikut suaminya yang polisi di Pekanbaru, Polda. Yang si bungsu. Ya Bu, ini ada sedikit bingkisan kalender BTD, semoga suka. Oh, ada kalender BTD. Iya lah. Memang harus ada ini karena kita kan anggota BTD. Ini gambar-gambar legendnya di belakang tuh Bu. Keseniannya semua ada. Kalau kita lihatlah foto-foto dia lucu-lucu. Mau saya ketak sendiri. Kalau Bapak ini udah tidur, saya buka-buka itulah terus kan. Tengoklah foto-foto itu. Inilah foto-foto pakaian zaman dulu. Banyak Bu. Apa yang pakaian zaman dulu tuh di sini deh. Ini pelabuhan di Bea Cukai, Pasar kita kan semua ada. Oh iya. Foto kita kan.
Yang bioskop Ibu mungkin pernah nonton di sini dulu. Oh, sering-sering. Kenang-kenang ya. Memang disitulah dulu. Ini kerajinan Tionghoa, Iya. Pasar Pelita, semua kita masukin. Nah, sini band-band kumpul dulu kan. Oke, pemirsa, nampaknya sudah hampir 30 menit ya. Terasa. Tak terasa. Setengah jam. Dari tahun 78 sampai 2020 diringkas jadi 30 menit. 30 menit. Iya. Aduh, Ya. aku mengucapkan terima kasih lah buat Pak Ya. Yo. Iya. Ya, izinkan saya mengatakan itu dulu. Iya. Dengan Bapak nih. Iya. Berapa anak itulah dulu? Iya. Anaknya udah berapa? Udah 5, Bu. 5 laki-laki. Laki-laki 3, perempuan 2. Oh. Yang iya. paling besar kelas berapa? Kelas 6 SD, Bu. Oh, iya. Syukurlah. Hmm. Jadi kami keluarga ya mengucapkan banyak terima kasih Iya. karena masih ada kerinduan lah sama Iya. Bapak dan Ibu di sini Iya. sehingga kalian berusaha datang kemari. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kerinduan itu yang kita butuhkan. Iya, Bu. Kalau kita saling merindukan berarti kedamaian ada, kerukunan itu pasti ada. Iya, Bu. Semoga kita sehat-sehat ke depan. Tuhan melindungi kita semua. Amin ya Ya, rabbal ya, ya. alamin. Jadi Kirim salam sama Ibu. anak Bapak Ya, Bu. sudah berapa? 3, ya 5. Bagus lah. Anak saya 6. Iya. Selamat akhirnya kita sampai di penghujung acara. Kita ucapkan assalamualaikum, selamat pagi. Bu, sama-sama, Bu. Ini salam BTD. Salam BTD. Salam BTD. Oke. Oke lah.